sambil kita ini deh. Tunggu dulu deh, sambil kita mulai peragaan dulu. Langsung main aja. Mundur. Orang umum. Ya, segera ke sini. Orang umum. Ya, jadi saat ini kita akan merilis untuk masalah produk-produk yang dijual oleh PT KNI atau Kinet ini, yang bagaimana mereka mengklaim sebagai alat kesehatan yang katanya dapat menyegarkan tubuh, dapat melindungi dari elektromagnetik tubuh, kemudian dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, nanti para korban-korbannya kita hadirkan untuk memperagakan seperti apa sih pada saat itu tipu daya yang disampaikan oleh orang-orang ini terkait dengan produk-produk yang diperjualbelikan tersebut, yang pasti tidak ada izin edarnya dan manfaatnya juga sebenarnya sangat-sangat diragukan. Bisa saya katakan sebagai nilai manfaat, karena semuanya hanya ada teknik-tekniknya untuk angkat orang, sebenarnya ada teknik-tekniknya. Ini coba kita peragakan deh sambil jalan. Berarti di depan sini aja, kemudian Di depan situ ya. di sini, atau kita mau di dalam sana? Di sini aja. Kursi. Dijelaskan siapa profilnya di sini nih. Jelaskan dulu nih siapa ini. Ini Bang. Ini siapa? Sini. Sini ya, sini. Masuk kok. Ini ya, semuanya. Semuanya aja. 4 orang. Berapa? 4 orang, 5 orang. Nah. Oh, mbaknya mana? Mbak. Iya. Tutup dulu. Nah. Ini korban-korbannya. Nih. Itu pada saat itu dibilang alat mana yang disampaikan sebagai alat kesehatan? Amesua apa semua? Amesua cakra, geometri, cakra apa? Oh semua. Apa katanya? Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini caranya dimasukkan dalam air terus langsung bisa sembuh segala macam penyakit. Oh, cuman penyakit apa yang nggak bisa disembuhkan? Patah tulang sama patah hati ya. Iya, kemarin agak besar sih. Itu ya. Coba gelasnya yang besar. Mangkok aja, mangkok. Mangkok boleh. Terus apa lagi? Selain untuk diminum? Kenapa? Menambah energi dalam tubuh. Oh, caranya? Oh, itu ya diangkat itu ya. Nanti. Kalau Mas Didi dulu, bagaimana? Dulu sebagai ini yang memperagakan. Ya, memperagakan. Artinya dulu termasuk orang yang mempresentasikan terkait dengan penggunaan alat-alat ini. Apa gimana, Mas? Ya, agak keras Mas ya. Kalau dulu saya kadang pakai kayak gini, namanya biotis ya. Biodis. Ada nggak bisa? Ada. Kurang. Ya. Gelas. Ya, agak bisa biar masuk cakranya. Cukup tadi itu. Hah? Mangkok itu cukup. Ya sudah, ini aja nggak apa-apa. Gelas. Nah, biasa Rex, yang tadi aja, Rex. Udah. dia pakai air ya. Ya. Nah, pakai air. Gini kan. Nggak harus direndam ya? Enggak. Oh, udah kasih tau gitu, nggak harus direndam ya? Yang penting melalui media. Nah, setelah itu langsung diminumkan. Coba. Oh, yang minum. Coba yang minum. Siapa minum? Coba. Mones ya. Nanti habis diminum diapain? Nah, setelah itu kan disuruh duduk dulu. Oh, suruh duduk. Nah, suruh duduk. Nah, setelah itu Atau Bapak duduk dulu? Mundur. Sudah. Kursinya ada mesinnya ya. Mesti Pak ya? Ya. Munduran. Agak ke sana, Agak ke tengah, Pak. Iya kan? Ya. Ya. Iya. Nah. Ini adalah peragaan dari fungsi produk Kinet. Untuk Nah, nanti ada berapa orang yang ngangkat? 4. Ada orang 1, 2. Berarti ada ke tengah lagi dikit, Bapak. Sini ya. Bapak nggak geser. Ya, geser ke tengah. Ya, lagi. munduran Pak. Ya. Bisa Orang yang di zoom ngangkat ya. ya.
Mundur ya, mundur. Kan bisa di zoom. Ini sekarang Bapak posisi biasa saja Pak. Jangan tegak. Nah, santai aja. Agak maju ke depan lagi mana? Agak maju ke depan dikit. Nah, agak bapaknya badannya, kursinya nggak usah. Nah, santai aja, relax ya. Nah, sebelum diminum diangkat dulu. Ya. Kuat itu. Bisa. Ini yang berat berarti. Iya, kurang berat. Kurang berat. Nah, siapa yang agak berat? Catri yang berat, Catri. Om Tri. Iya. Mas Resi. Atau Mas Rijal lo gede. Kamu jangan tegap biasa aja. Nah, nanti baru yang udah tegap. Salah. Ini belum minum susah. Itu enggak aku foto. Iya. Oke. Nah, sekarang minum. Nah, kau minum. Ya. Ini air cakra. Air ke biodis. Geometri yang tadi mana ya? Si ngombe itu Resi. Semuanya bisa. Lah, si ngombe Ini yang geometri. apa kok? Ini geometri, ini cakra, yang mana aja bisa. Itu di melewati cakra dan atau biodis. Ini cakra, ini geometri ya. Nah, melewati itu, kemudian diminum. Nah, sampai habis ya. Oh jangan sampai habis. Paruh. Lah. Oh, kuat hari ini. Gimana? Enggak di situ, oles-oles. Biasanya diputer, Mas. Hah? Diputer, Pak. Oh iya, coba dulu. Nanti dulu agak di sini. Iya. Modus. Apa? Dah, apa? Oh, sih. Oh sudah. Oh begitu tekniknya. Apa katanya di sini tujuannya apa? Ini apa? Tekniknya itu harus berputaran dengan arah lawan jam. Oh lawan jam. Jam muternya kan begini ya. Ke kanan. Berarti kita buat begini ya. Supaya apa katanya? Kenapa harus berlawanan arah jarum jam? Karena tidak pernah. Kalau dari pengetahuan saya itu ibaratnya gini, Pak. Apa namanya pusat dunia, sumber kekuatan dunia katanya ada di Ka'bah. Gara-gara orang power itu yang ngomong. Jadi itu sana. Kalau ngiri itu mengikat katanya, Pak. Ya. Mengikat. Nah, kalau kanan itu buka katanya, Pak. Itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dia berlawanan arah jarum jam gitu ya. Gitu. Kiri gitu. Iya. Supaya menghentikan perputaran bumi gitu. Supaya energinya itu cepat masuk katanya, Pak. Oh, karena kenapa bisa energi bisa masuk dengan cara balik? Kurang paham. Oh, gitu. Nah terus tadi yang sisa airnya diapakan? Sudah itu. Sudah. Terus diapakan? Coba langsung praktek lagi. Ya, praktek lagi. Bisa kan? Mana Rohi? Itu tekniknya begini. Kenapa itu mudah? Coba. Kalau seandainya dia badannya lemas seperti ini, ya lemas, ini susah untuk diangkat. Kan gitu. Kalau tadi kan dia, ini akan lebih mudah untuk diangkat. Sebenarnya ini hanya Sugesti. teknik saja. Nah, tapi kalau dibuat begini susah, coba diangkat. Nah, ini kok santai, nah, berat coba diangkat. Nah, ya kan? Itu mana udah minum tadi. Kan itu teknik. Saya udah pelajarin di YouTube. Di YouTube. Nah, kemudian teknik kedua tadi seperti apa? Yang begini ya, berdiri. Nah, gini ya. Nah, coba. Ini juga tekniknya dipindahkan dulu. Oh iya. Ya? Oh iya. Apa? Ya. Ini apa? Benden. Oh, ini Cipendan. Oh, kamu punya Cipendan ya? Beli berapa dulu nih? Ya saya juga beli deh, nggak beli saya. Kenapa? Karena apa ya? Kayak senior gitu kan.
utaranya. Ini biasanya kalau sebelum apa? Hadap ke utara. Nah. Belum kalau biasanya Utara, kalau ya? belum dikasih atau diterapi dengan produk-produk ini biasanya ini nggak kuat nih kalau ditarik. Kayak gitu. Kalau Belum ditransfer dengan alat ini. Habis itu baru kita pakai terserah mau pakai ya siapa? Aku praktek nonang aku. Ini apa itu? Ini biodis. 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 Jadi beda-beda nih biodis, ada 1, 2, 3. Kenapa artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kurang paham Mas. Oh, kurang paham. Ini namanya biodis 2 ini. Biodis 2. Iya. Ya, diapain lo? Sama diputar juga, coba putar. Tarik juga sebentar. Bahkan sampai dinaikin nggak apa-apa ya? Ya bakal aja. Seperti itu. Nah, padahal tekniknya Makanya begini, kalau nggak pakai kota ya, ini bisa buat ya. Kalau supaya tidak kuatnya tadi. kalau nggak kuat kan gitu. Nah, itu tadi udah minum tuh bisa tuh. Karena ditarik. Kan gitu, coba. Nah, itu padahal udah minum. Nah, tapi kalau kita mau buat dibuat supaya tidak ditarik ke sini. Nah, tapi tekan ke bawah saja tuh. Nah, jadi seakan-akan kalau pakai biodis atau cakra, nah dia tekannya ke bawah. Nah, jadi mau dinaikin juga nggak apa-apa. Nah, karena saya ke depan, coba saya ke belakang. Ke belakang. Nah, itu teknik yang diciptakan. Jadi seakan-akan orang yang akan terpengaruh kalau tidak paham. Seperti itu Pak efek. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita tarik sedikit saja nih ya. Nah, iya kan? Coba tahan yang kuat. Katu Nah, tetap tetap nggak ketarik. bisa. Gitu. Tapi mau diberdiri tadi bisa karena teknik yang dipermainkan. Gitu. Terus apa lagi? Dan kita ini kan harus sampai kayak gini. Kan, nah kan ini kan nggak nyampe kan, ini kan sakit kan. Iya. Nah, ini kan tekniknya ada di tangan sini kan. Iya. Nah, kalau yang ini pegang di bawah, tapi kalau mau muter pegang di atas, kayak gini. Ini nyampe. Oh, jadi seakan-akan kalau Kalau sebelumnya belum minum, Kan pegang dari bawah ya? Iya. Dari bawah. Ini sakit kalau gini. oh iya, coba dari sini. Nah, begini kan. Nah, coba. Nah, kalau dari atas, kayak gini. Oh, ke bawah. Nyampe. Ini seakan-akan kalau sudah minum bisa begini ya. Congoco ya. congoco. Kau tahu. Itu. Ini kita sekalian bongkar teknik-teknik penipuannya. Nanti ini kan adalah bentuk tipu daya. Tipu daya jadi seakan-akan mereka dengan meminum alat itu kemudian tadi jadi kuat, kemudian bisa tangannya dilipat, bisa diangkat. Itu kan salah satu bentuk tipu daya sebenarnya. Itu adalah salah satu bentuk penipuan. Kemudian mana lagi yang sampai bunuh diri tadi? Handphone tolong. Nah, di sana dulu ya. Nah, coba. Gimana cerita yang saya mau dengar ada yang sampai bunuh diri, gimana ceritanya? Apa aja juga diri. Ceritanya gini, saya kan didekat sama guru SD saya, Pak Francis. Iya. Jadi ada tetangga saya ini sampai meninggal. Dulu gabungnya di Trenggalek. Katanya dulu di apa? Jemput kita mobil, terus presentasi ke Trenggalek. Itu habis uang 1 juta. Nah setelah itu gabung, ya stres. Saya pengen kaya gitu. Stres, akhirnya sakit meninggal. Oh, stres. Kenapa sampai uang 90 juta bisa keluar? Kan harganya cuma 10 juta. Apa? Mungkin KTP-nya siapa gitu. Ikut banyak. Supaya bisa banyak. Iya. Kenapa? Supaya kaki-kakinya banyak begitu ya. Supaya percaya. Memang diajarinya supaya beli sebanyak-banyaknya ya. Kan 3 kiri, 3 kiri. Iya. Tiga kiri, 3 kanan supaya dia bisa dapat cepat ya. Iya. Ini 3 kanan ya. Mahasiswi. Nah, ini juga nih.
korban gimana ceritanya dulu? Ini kalau tadi di Trenggalek ya? Trenggalek. Trenggaleknya di mana itu? Di rumahnya siapa? Namanya Patri Hartono. Oh, Patri Hartono. Iya. Iya, itu di Trenggalek. Kemudian ada yang di Madiun. Kalau mbaknya di Surabaya juga ceritanya. Ceritanya itu saya diajak kerja di penerbangan itu sama kakak saya. Terus ya saya berangkat ke sana sama mama. Sampai di sana ternyata kok masuk Di mana di presentasi? Di mana? One Center, lantai berapa? Lantai 11. Berarti itu kan kantornya Kinet, kan kantor KNI yang katanya amuba, padahal KNI berarti bermain. Terus dia disuruh bayar dulu. Ya kok tiba-tiba mau. Bayar berapa satu? Iya. 10 juta. 10 juta terus setelah bayar Setelah bayar dan di aplikasi punya itu apa namanya taruh di dalam mes atau bagaimana? enggak di kosan. Oh, di dalam kos. Yang dicarikan kos sama anak kelas saya ngajak itu dicarikan kos. Tapi ya Sendirian di sana. Sempat kabur atau apa? iya kabur. Oh, kabur. Yang bayarin siapa kos? Saya sendiri. Oh, bayar sendiri. Sering diajak presentasi. Sampai uangnya beli produk itu dari mana? Jual sepeda sama perhiasan. Jual sepeda sama perhiasan. Kenapa dijual? Ya pengen gabung. Diajarinnya apa memang sama mereka? Teknik UGD itu diajarin itu. Apa yang dibilang UGD? Utang gagal itu. Maksudnya? Ya kalau nggak punya uang ya disuruh utang atau gantikan barang atau dijual. Oh, masih karena itu langsung gantikan barang-barangnya gitu. Sampai sekarang udah ini, motornya udah kembali lagi. Dapat uang dari situ. Ya. Oh, kamu diajarin nggak teknik apa namanya? Oh, yang SMS ke orang tua minta uangnya, Iya diajarin suruh ngeyel gitu. suruh ngeyel. Maksud saat suruh ngeyel bagaimana? Kayak gimana kak harus cepet-cepet gitu loh bilangnya biar nggak dimaki sama orang lain. Memaksa apa? Bilang Paksa untuk beli. posisinya lah digantikan orang lain. Memaksa dan memaksa. Dipaksa biar posisinya tidak digantikan orang lain gitu kan. Lendi itu digantikan. Tapi disuruh apa namanya? Disuruh minta ke orang tua untuk beli produk Kinet. Nggak disuruh apa itu kayak Daftar. gabung gitu loh. Sebagai Harus anggota. bayar gitu. Enggak, maksudnya SMS ke orang tua itu alasannya apa? Ya alasannya untuk Oh gitu ya, langsung ya. Karena ada yang disuruhnya bohong ke orang tua, suruh untuk pendaftaran. Oh, yang pas itu jujur, cuman suruh langsung jadi begitu. Tapi yang bohongnya itu nawarin pekerjaan itu ya. Pekerjaannya ada nggak itu pekerjaan di bidang penerbangan itu? Gajinya berapa ditawarin satu? 3 juta, padahal enggak. Kan gitu. Kalau Mas ikut juga? Tapi Iya. ya bulan 3 kemarin. Hah? Bulan 3. Oh, baru bulan 3 kemarin? Oh, ini? Masa sudah ya. Ya. Sudah lama saya. Sudah berapa lama, Pak? Tapi tidak dikerjakan sama saya. Oh, ditawarin waktu itu apa? Ini seperti ini. Sama ya? Iya. Ya kita Surabaya. Surabaya. Oh, Bapak ke Surabaya juga? Sama di Pakuan Center juga? Kan masih di BRI Tower dulu. Oh, masih di BRI Tower. Bapak tahun berapa? 2015. Uang berapa hilang? Isunya ikut paket. Itu paket. Paket apa itu? Kalau paket itu ada 3. Kalau gabung 1 itu 1 hak usaha. Gitu. Kalau gabung 3 paket itu di RI dulu tapi semua gitu kan. Wah, itu udah menyalahi aturan itu. Itu secara kode etik. Setiap member ya dalam kode etiknya KNI sendiri itu setiap member hanya boleh cukup 1 IR aja atau 1 member saja. Ini sampai 3 member. Ini udah salah, nggak boleh ini. Ini udah menyalahi. Berarti mereka memang luar biasa. Cara apa yang ada tertulis secara kode etik sama yang dilaksanakan itu berbeda. Kemudian kalau ini Ya, ceritanya saya dulu gabung di Kinet. Dulu kan saya posting di Facebook, Iya. di lowongan kerja gitu. oh kamu posting ingin cari lowongan Status pekerjaan. ya, di lowongan kerja Surabaya, ya Jawa Timur gitu. Ada yang balas atas nama Bagus Iya. Boyolali.
ada bagian admin ekspor-impor gitu. Terus saya telepon, WhatsApp. Setelah itu saya datang ke Madiun hari Kamis. Saya sedang motoran ke Surabaya, sepeda saya taruh rumah pak saya Surabaya. Terus ke Madiun saya naik bis. Sampai di terminal Maspati, Madiun, dijemput sama anak buahnya Pak Karyadi itu. Ada buahnya Pak Karyadi? Iya. Iya. Siapa namanya? Mas Bagus. Leadernya namanya Mbak Tari dari Boyolali. Leadernya namanya Mbak Tari dari Boyolali. Lestari. Lestari. Kenapa kamu tahu itu anak buahnya Karyadi? Saya kan sebelum itu kan pengen tahu dulu kayak mana. Setelah itu saya sampai kosan, suruh bayar, tidur satu malam suruh bayar 350. Minta fotokopi KTP. Terpaksa saya bayar karena saya tidak punya saudara di sana. Itu. Setelah itu hari Jumatnya dibawa ke rumahnya Pak Karyadi Gedung itu. Oh, presentasi Iya. Pak Karyadi. Di Madiun berarti? Iya. Nah, terus? Waktu itu orang 3, saya, Mas Bagus, satunya lagi itu saya lupa namanya. Terus yang terakhir datang Pak Tari. Nah, setelah itu dicuci otak saya lah. Habis itu Cuci otaknya kayak apa? cuci otaknya itu seperti ini. Kalau kamu pengen gabung, kamu bilang sama orang tua kamu kalau saya dapat kerjaan yang layak bagus itu, tapi bayar dulu gitu. Setelah itu saya mikir-mikir dulu. Setelah itu saya SMS sama saudara saya kan, saya ada di saudara saya di Keces sana, di Probolinggo. Nah kamu ini mau kerja apa? Tapi saya tidak jawab. Jawabnya itu saya adalah kerjaan bagus, tapi bayar dulu ini, kirim 10 juta. Transfer hari Sabtu sore jam 2. Transfer, setelah itu saya diiming-imingi sama Pak Lestari itu, nanti kalau setelah gabung Inet saya ajak kamu makan KFC gitu. Jalan-jalan kemana? Ternyata setelah saya gabung, waktu saya transfer di rekening depannya Koramil itu, saya mau tak foto, resinnya mau tak ambil. Nah itu langsung disikat sama anak buahnya itu. Apanya? Resin. Resi, langsung diambil ya? Transfer. Iya. Berarti bukti transfernya disembunyikan? Iya. Jadi otomatis saya mau laporan ke polisi, nggak punya bukti sudah. Sampai saya 1 bulan di Madiun, saya pamitan sama leader saya mau pulang. Nanti kalau ada orang gabung, saya informasikan lah itu. Setelah itu saya tanya produk saya. Produk saya kok bisa lama 1 bulan lebih. Soalnya pengalaman saya di Malaysia beli online di Hong Kong 1 minggu sudah sampai tangan saya. Ini kok 1 bulan lebih. Saya tanyakan, ini produknya adanya di rumahnya Pak Amin katanya gitu. Produk-produk semuanya. Saya tanda tanya terus. Kalau gitu saya mau tak laporkan ke Polda gitu. Laporkan aja. Kalau berani kamu. Diancam. Iya. Apa siapa? Tapi sorry. Lestari orang mana? Boyolali, desa. Dia datang ke Madiun? Iya. Iya. Bukti transfer apa segala macam. Pokoknya kamu hanya menyerahkan uang kepada orang ya. Menyerahkan uangnya di mana? Di warung dekat ini dekat ATM BRI, sana sedikit belok kiri. Apa itu? Di singgahan situ berarti ya? Dekat Polsek itu? Di daerah Dekat masjid sana. di daerah Madiun. Iya, singgah. Singgahan, iya. Ini luar biasa ya. Ini saya lihatkan ini. Biar sampai ke masalah produk-produk yang tadi ditawarkan. Nah, ini saya jelaskan tentang produk-produk yang ditawarkan tadi. Ini saya sampaikan selalu bahwa ini adanya penipuan karena adanya tipu daya. Nah, tipu daya seperti apa tadi? Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah alat kesehatan kalau kita minum kemudian bisa menjadi kuat, kemudian menyegarkan tubuh. Nah, ini juga sama dengan klaim produknya mereka.
Nah, ini klaim produknya mereka. Nah, ini Amesqua Cakra. Nah, ini Amesqua Cakra. Dia mengatakan bahwa melawan dampak negatif medan elektromagnetik dan menjaga kesehatan saraf. Ini Amesqua Cakra. Nah, kemudian untuk geometri. Nah, ini geometri alat kebugaran yang meningkatkan tingkat energi pada tubuh. Ya, dia mengatakan begitu. Alat kebugaran yang meningkatkan energi pada tubuh. Nah, ini dia klaimnya seperti itu. Kemudian Amesqua Cipendan model kalung itu melindungi tubuh dari frekuensi gelombang elektromagnetik. Amesqua Biolight ya seperti semacam ini, Biolight bisa nyala-nyala. Bisa nyala-nyala ini alat bantu terapi sinar untuk mengurangi nyeri pada persendian. Jadi dengan dinyalakan seperti ini, nah ini ditaruh di seperti ini, nah ini bisa mengobati pada persendian. Nah, ini dia sampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita sudah cek bahwa kalimat ini sama dengan kalimat yang dikatakan sebagai alat kesehatan. Jadi saya sampaikan bahwa, nah ini ya, ini hasil pemeriksaan ahli kita, berita acara ahli kepada gimana nih departemen apa Kasih Pengawasan Produk PKRT, mana ini Depkes, Departemen Kesehatan ya, Departemen Kesehatan. Nah ini pemeriksaan kita kepada Departemen Kesehatan ya, saksi ahlinya jelas mengatakan bahwa alat-alat kalimat-kalimat alat bantu terapi sinar untuk mengurangi nyeri pada persendian itu dapat diartikan sebagai alat kesehatan. Ya. Ini kalimat melindungi tubuh dari frekuensi gelombang elektromagnetik terkait dengan produk Cipendan ini juga dapat diartikan sebagai alat kesehatan. Kan gitu. Nah, alat kebugaran yang meningkatkan tingkat energi pada tubuh itu dapat juga diartikan sebagai alat kesehatan. Nah, itu. Nah, kalau sudah bicara alat kesehatan, berarti harus ada izin edarnya. Ada undang-undang kesehatan yang mewajibkan harus ada izin edar terhadap alat-alat kesehatan. Apabila tidak ada izin edar mendistribusikan barang alat kesehatan tanpa ada izin edar, itu dapat dikenakan pasal 197 ya. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan hukuman 15 tahun penjara. Nah, mereka sudah mencoba untuk meminta izin edar kepada BPOM. Ya, ini Amesqua Cakra. Tapi sama BPOM tidak dikasih izin edar, dikatakan bahwa ini bukan alat kesehatan, tidak bisa dimintakan sebagai izin edar. Nah ini Cakra, banyak sekali. Semua produk-produk yang dia mintakan, Amesqua Cipendan juga, ini dari PT KNI meminta kepada BPOM sebagai alat kesehatan, tapi tidak disetujui oleh BPOM sebagai alat kesehatan. Itu semua. Nah, semua produk-produknya mereka yang dikatakan tadi mampu untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, seperti itu. Nah, mereka ini apa nih? Amesqua Cipendan 3. Mereka mengatakan sebagai alat kesehatan. Semua termasuk geometri kan gitu. Nah, geometri juga mereka meminta sebagai alat kesehatan, tapi diakui sebagai dikatakan oleh BPOM bahwa itu tidak bisa dimintakan sebagai alat kesehatan. Nah, ini penting sekali, karena ini kan sudah melakukan tipu daya. Dia mengatakan bisa mengobati segala macam penyakit, ternyata tidak bisa apa-apa, tidak ada fungsi apa-apa. Tadi hanya teknik-teknik saja sebenarnya yang dikedepankan. Nah, ini lagi saya perlihatkan tentang, nah, untuk PT KNI sendiri, surat izin usaha perdagangan langsungnya itu didaftarkan 26 Maret 2013. Ini sempat diperpanjang berapa kali, terakhir 26 Maret tuh harus diperpanjang kembali. Kalau berakhir 5 tahun setelah itu berarti 26 Maret 2018. Artinya PT KNI ini sudah mati surat izin usaha perdagangan langsungnya. Ya, surat izin usaha penjualan langsungnya itu dari bulan Maret 2018. Sudah 1 tahun lebih yang lalu, dan aktivitas dari Kinet ini masih terus berlangsung, bahkan melakukan penipuan ke sana kemari. Makanya saya katakan bahwa seluruh leader dari Kinet ini dapat dipidana karena sudah melakukan penipuan. Izinnya tidak ada.
Nah, ini izinnya tidak ada, makanya masih yang gerombolan-gerombolan Kinet itu yang masih mengatakan bahwa Kinet ini legal, ini tidak benar. PT KNII sendiri izinnya sudah tidak ada, artinya dia menjalankan usaha yang ilegal. Kemudian dia juga ternyata menjalankan sebuah sistem yang berbeda dari yang dia minta izin. Mereka meminta izin itu kepada Deperindak melalui BKPM, itu adalah sistem matahari, tapi yang mereka jalankan adalah sistem binari. Nah, ini tidak benar. Kemudian mereka juga sudah dikeluarkan dari keanggotaan APLI, ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kenapa? Karena memang ada permasalahan hukum atau ada kode etik begitu banyak yang dilanggar. Belum lagi support sistemnya PT Amuba Internasional itu sudah dimasukkan dalam daftar ilegal investasi. Nah, mudah-mudahan OJK bisa segera memasukkan PT KNI ini dalam daftar ilegal investasi. Perlu saya sampaikan juga kepada publik bahwa Kinet ini bukan hanya bermasalah di Indonesia, di Sri Lanka, di India, di Afrika, di beberapa negara Arab. Ini bermasalah semuanya. Makanya kita jangan mudah kemudian terperdaya oleh perusahaan-perusahaan Kinet ini. Ini hanya janji-janji surga saja. Seakan-akan sekali kita ikut, kemudian seumur hidup kita akan kaya raya. Mereka selalu memperlihatkan kemewahan-kemewahan seperti rumahnya Karyadi, rumahnya Tobing. Seakan-akan bahwa bekerja dalam 2 tahun, 3 tahun mereka sudah bisa memiliki barang-barang kemewahan seperti itu. Nah, itu yang dijanjikan kepada orang-orang kecil. Sehingga akhirnya mereka menjual sawah, menjual sapi, utang bank, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena depresi. Ini kan juga sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini barang-barangnya nih, kita coba dipegang ya Pak. Ini dipegang. Foto. Ini saya pegang. Pegang itu apa? Geometri, cakra dari kepalanya. Itu kepala sama. Harusnya sama.